Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, ada dua subbab yang akan kita pelajari, yaitu konsep keanekaragaman hayati dan juga keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia sebagai mega biodiversitas. Apa itu mega biodiversitas? Mega berarti besar, bio berarti makhluk hidup, diversitas berarti keanekaragaman. Berarti mega biodiversitas adalah keanekaragaman makhluk hidup yang besar. Nah, Indonesia menempati posisi kedua mega biodiversitas di dunia setelah Brazil. Konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Faktor penyebab keanekaragaman hayati itu ada dua, yaitu faktor genetik atau keturunan dan juga faktor lingkungan. Ada 3 macam keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi susunan gen pada individu sejenis. Contohnya, pada variasi mangga, ada mangga aromanis, ada mangga gaduh, mangga susu, dan lainnya. Kemudian ada juga pada ayam, kita bisa lihat di sini ada ayam Bangkalan, ayam Sumatera, ayam Bali, ayam Kate, dan lainnya. Yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini adalah variasi pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam famili yang sama. Contohnya adalah famili kucing-kucingan, dari harimau, singa, kucing, terus kucing hutan, dan atau juga pada tumbuhan famili palem-paleman itu ada. Di sini ada lontar, ada pinang, ada aren, ada kelapa sawit, dan lainnya. Yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini adalah keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan organisme di suatu habitat. Contohnya adalah hutan hujan tropis, padang rumput, sabana, kemudian ada taiga, ada tundra, dan juga hutan gambut. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia berada pada garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Kita bisa lihat dalam peta, Indonesia berbatasan di sebelah utara dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Laut Cina Selatan atau yang sekarang disebut dengan Laut Natuna. Di sebelah timur ada Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini ada di sebelah utara bagian timur dan juga sebelah timurnya Indonesia. Kemudian di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan juga negara Australia serta Timur Leste. Keanekaragaman hayati di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu kita bisa lihat dari persebaran flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia tergolong tumbuhan Melassiana. Nah, ada beberapa tumbuhan endemik atau khas di Indonesia tergantung dari pulaunya. Misalnya di Pulau Sumatera itu endemiknya adalah Rafflesia arthropoda. Sedangkan di Kalimantan biasanya tumbuhannya itu adalah kelompok meranti dan juga rotan. Sedangkan di Jawa itu ada jati dan juga maoni. Dan di Papua ada ratu sulur dan matwa. Jadi kita bisa lihat ini adalah gambar dari Rafflesia arthropoda. Ini adalah pohon rotan, jati, dan ini adalah buah matwa. Kemudian yang kedua ada persebaran fauna. Persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3. Di
bagi berdasarkan garis Wallace dan juga garis Weber. Apa itu garis Wallace? Garis Wallace adalah garis yang ini imajiner ya, jadi tidak nyata begitu, yang membatasi antara wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali dengan wilayah Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Sedangkan garis Weber adalah garis imajiner yang memisahkan antara Pulau Sulawesi dan juga Nusa Tenggara dengan Maluku dan juga Papua. Nah, apa sih fungsinya dari garis Weber dan garis Sulawesi ini? Ternyata pada bagian Sumatera, pada bagian ini, area ini yang menunjukkan dengan kursor, ini merupakan bagian dari wilayah tipe Asiatis. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini ada hewan itu mirip dengan hewan-hewan yang ada di Asia. Contohnya misalnya beruang madu, badak, gajah, macan tutul, orangutan, terus banteng dan lainnya. Sedangkan di peralihan ini khas hanya ada di Indonesia, yaitu namanya komodo. Terus kemudian burung maleo yang merupakan endemik di Sulawesi, Nusa dan Anua. Sedangkan di daerah ini namanya adalah Australia karena dia mirip dengan fauna yang ada di benua Australia. Biasanya di daerah ini itu terdiri dari hewan berkantong, contohnya yaitu wallaby atau bisa disebut dengan kanguru. Di sini juga ada burungnya, burung yang khas itu adalah cendrawasih. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.